Sekali saja shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perhatikan ya urutannya. Kalau misalnya mau membuktikan tentang Allah Esa, terus kita mau pakai Quran. Ketika orang mau pakai Quran, itu tandanya Quran dianggap suatu kebenaran dulu. Kalau pakai komik, tidak mau, karena belum kebenaran. Kalau pakai Quran, mau, karena kebenaran. Ditanya, kenapa Quran kebenaran? Karena dari Tuhan yang satu. Loh, berarti ketika kamu mau pakai Quran, berarti kamu harus percaya bahwa dia kebenaran dulu. Dan dalil kebenaran Quran itu menurutmu karena dia datang dari Tuhan yang Esa. Kalau begitu, kalau kau sudah yakin kepada Quran bahwa itu kebenaran, bahwa itu datang dari Tuhan, tandanya kau sudah percaya kepada Tuhan yang Esa. Lalu ngapain mau membuktikan Tuhan lagi dengan Al-Quran? Mau membuktikan yang sudah diimani, ngapain? Saya percaya kepada keberadaan ayahku, misalnya itu. Kenapa? Nah, ini keberadaanku ini. Keberadaanku ini bukti daripada keberadaan ayahku. Ya sudah jelas. Keberadaan. Jadi ketika orang tahu, saya bilang ke orang, saya anaknya Pak Ahmad umpamanya, saya sebut nama sembarang. Nah, ketika Anda belum tahu saya anak siapa, bisakah Anda percaya bahwa saya anaknya Pak Ahmad? Tidak bisa percaya. Tapi kalau sudah tahu bahwa saya anaknya Pak Aswi misalnya, Anda sudah tahu bilang sama Pak Aswi, anaknya Pak Aswi, saya tidak perlu berdalil kepada Anda bahwa Pak Aswi itu ada karena saya ini buktinya, yakni bukti kebenarannya. Yakni apa? Keberadaan yang lebih dulu itu tidak bisa dibuktikan dengan keimanan kita kepada yang berikutnya. Mungkin saya mengenai ayah tadi tidak tepat benar terhadap contoh ini. Yakni kalau kita mau pakai Quran, itu tandanya kita sudah percaya Quran benar. Kenapa benar? Itu tandanya kita sudah percaya bahwa itu dari Tuhan yang Esa, dari Allah. Nah, kalau sudah percaya, sudah. Ngapain lagi mau dibuktikan pakai ayat? Kamu harus beriman. Kenapa? Karena qul huwallahu ahad. Karena katakan bahwa Tuhan satu. Boy, saya sudah percaya dari awal kok. Makanya kalau kita datang ke orang Buddha, wahai orang Buddha, kau harus percaya kepada apa? Bahwa Tuhan satu. Kenapa begitu? Karena qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan satu. Siapa yang bilang? Apa itu qul huwallahu ahad? Itu kitabullah. Apa kitabullah? Kitabnya Allah. Allahnya saja saya belum percaya, kok sudah disodorin kitabnya. Gitu. Nah, kalau demikian bagaimana untuk meningkatkan iman kita? Kita sudah percaya ini Quran, sudah telanjur. Karena kita anak orang muslim, alhamdulillah. Suatu fadilah, tapi kita mau tingkatkan iman kita, maka kita harus mencari dalil selain Al-Quran, yakni dalil akal. Karena ini merupakan urutannya. Karena Al-Quran itu nanti setelah keadilan, setelah kenabian, baru percaya Quran. Oleh karena itu, pada tahapan Allah, keadilan dan kenabian, di sini Quran masih belum bisa diperankan. Quran belum bisa diperankan. Kecuali ketika Quran berdalil loh. Quran tidak bisa diperankan maksudnya secara dogma, secara misalnya qul huwallahu ahad itu. Tapi kalau Quran ketika berdalil, kalau Muhammad ini salah, tunjukkan salahnya. Misalnya itu, tunjukkan argumennya. Ini berarti Quran ngajak debat. Nah, ajakan debatnya atau argumentasinya itu bisa dipakai. Karena itu adalah argumentasi akal. Mungkin orang bilang, tidak bisa pakai akal mi. Tidak bisa ji pakai akal. Kenapa tidak bisa? Karena
Akal itu terbatas. Nah, sementara Tuhan tidak terbatas. Jawabnya bagaimana? Jawabannya, kok tahu kalau Tuhan tidak terbatas? Anda paham tidak terhadap kata-kata Anda? Yang mana? Ya tidak terbatas itu. Dia bilang, ya paham, tidak terbatas, jadi tidak ada batasnya. Ya sudah, berarti akal yang terbatas bisa mengerti makna tidak terbatas. Berarti bisa orang mengenali Tuhan yang tidak terbatas. Sekedar mengenali bahwa dia ada, bahwa dia tidak terbatas dan sebagainya. Untuk mencapai hakikat dirinya, ya pasti tidak mungkin. Orang tidak terbatas bagaimana dicapai? Dicapai itu kalau jauh, kalau banyak. Tapi kalau tidak terbatas, tidak bisa dicapai. Kalau banyak, lalu kita sedikit-sedikit bisa mencapai. Tapi kalau tidak terbatas, tidak ada sedikitnya. Kalau banyak, kalau dibilang sedikit, berarti itu banyak. Banyak, yakni terbatas. Wah, alhamdulillah saya tahu tentang Tuhan sedikit. Biar sedikit, alhamdulillah saya tahu tentang Tuhan. Berarti Tuhan terbatas. Berarti Tuhan banyak. Banyak itu terbatas. Banyak bukan jumlahnya, yakni luas, berarti terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, bagaimana mau diketahui sedikit pun? Bisa diketahui enggak sedikit saja? Enggak bisa. Kalau Tuhan itu misalnya luasnya bertriliun-triliun alam semesta ini, lalu kita tahu seperti setangkai rumput, nah itu baru dibilang tahu sedikit. Sedikit sekali. Tapi kalau tidak terbatas, tidak bisa diketahui sedikit. Saya yakin belum paham ini. Pahami dulu arti tidak terbatas. Pahami arti luas. Luas itu, biar luasnya kayak apa, kalau luas, banyak, lebar, luas, nah itu masih ada batasannya. Berarti bisa diambil sedikit. Seperti air laut. Sejuta air laut bisa diambil sedikit, segelas. Segelas. Yang diambil berapa sumbernya? Semiliar air laut. Tetap ada batasannya, diambil sedikit. Tapi kalau semuanya air laut tidak terbatas. Kita juga air laut, gelas juga air laut, tembok-tembok ini air laut, udara ini semua air laut, karena tidak ada batasannya. Bisa diambil sedikit. Siapa yang mau ngambil? Yang ngambil juga air laut. Kalau kita ada, berarti air laut terbatas. Kan ada batasannya di sini. Jadi saya tidak diliputi air laut saya ini. Volume saya ini tidak diliputi air laut. Berarti air laut terbatas. Sebab ketika di sini ada ujung, berarti di sana ada pangkal. Tidak mungkin ada ujung tanpa pangkal. Tapi kalau saya tidak ada, semuanya air laut, apanya mau dikurangi? Tidak bisa diketahui sedikit. Yang mau mengetahui itu juga air laut. Yang mau diketahui juga air laut. Jadi Tuhan tidak bisa dikenali biar sedikit. Makanya Tuhan mengatakan kanal insan zaluman jahula. Zaluman jahula. Yani Allah menawarkan amanat kepada siapa-siapa, tidak ada yang mau, baru manusia mau. Lalu Tuhan mengatakan, zaluman jahula. Hebat manusia. Hanya manusia yang bisa sampai ke tingkatan sangat bodoh dan ke tingkatan sangat aniaya. Orang mengira itu ejekan Tuhan. Hai langit, mau kau amanat ini? Tidak mau. Bagus. Malaikat tidak mau? Tidak mau. Kau mau? Tidak mau. Bagus. Manusia mau? Mau. Memang zaluman jahula. Bodoh. Emangnya Tuhan main-main. Bedean. Tahu bedean? Apa istilahnya? Tebak-tebakan sama kita. Ayo kau kena batunya kau. Tuhan bukan begitu.
Amanat ilahi pasti penuh hikmah. Orang-orang tidak mau, makhluk-makhluk tidak mau, manusia mau, pasti dipuji. Nah, pujiannya dalam Quran apa? Wa kanal insan zaluman jahula. Sangat bodoh dan sangat aniaya. Kok bisa sangat bodoh itu dianggap pujian? Bisa. Kenapa? Karena hanya manusia sampai kepada pengertian seperti tadi itu. yakni ketika Tuhan tidak terbatas, bagaimana saya bisa tahu sekalipun seujung rambut? Tidak bisa. Kalau saya mengetahui Tuhan sedikit, setetes saja, berarti Tuhan terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak terbatas, berarti tak sedikit pun saya bisa mengerti tentang Tuhan. Nah itu jadi makom jahula, makom yang sangat bodoh. Gitu. Tapi itu kita sekarang ini karena masih terhijabi dada kita dan seterusnya, kalau kita mengaji ma'rifatullah, kita merasa bertambah pengetahuan kita tentang Tuhan. Tapi sebenarnya itu Tuhan yang palsu. Tapi harus kita lewati ini. Jenjang ini harus kita lewati. Tuhan palsu ini harus kita buat. Tuhan buatan kita ini harus kita buat. Yakni pengertian kita tentang Tuhan ini tetap harus kita buat. Karena kalau ini tidak dibuat, lalu kita siapa? Mau menyembah siapa? Yang tidak terbatas, tak mungkin saya paham. Lalu saya mau menyembah siapa? Ketika saya sholat, siapa yang mau saya sembah? Berarti saya harus membuat cermin daripada Tuhan yang tidak terbatas. Dengan cermin apa? Dengan cermin pengetahuanku tentang dirinya itu. Jadi pengetahuanku tentang Tuhan bukan Tuhan, tapi patung yang kita pahat sendiri dalam diri. Nah, makanya kalau itu yang disembah mutlak, maka orang jadi musyrik. Lalu bagaimana dong? Bayangin Tuhan tidak bisa jelas karena diketahui sedikit pun tidak bisa. Membuat patung dalam diri itu juga musyrik. Gimana dong caranya? Caranya kita memikirkan Tuhan, tetapi kita menafasinya dengan Allahu Akbar, Allah lebih besar. Makanya dalam sholat itu awal yang dilakukan setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Wahai Muhammad, wahai Joko misalnya, kau yang mau sholat ini, yang mau merenungi Tuhan ini, itu Allah lebih besar dari perenunganmu itu. Nah, jadi merenungi Tuhan dengan apanya? Ya dengan sifat-sifat mulianya. Jadi salah kalau orang mengatakan jangan pikirkan Tuhan. Loh, kalau tidak boleh memikirkan Tuhan, lalu saya sholat mikir apa dong? Mikir bisnis? Tidak boleh. Mikir makna Quran juga tidak boleh, karena saya kalau mikir makna Quran berarti rukuk sujud saya kepada makna Quran itu. Di masa mudanya Allamah Mutahari berjumpa dengan seorang arif. Ditanya, apa arti khusyuk menurutmu? Sang arif bertanya ke Ayatullah Mutahari, rahmatullahi alaihim jami'an. Ayatullah Mutahari mengatakan khusyuk yakni merenungi, meresapi makna yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, misalnya itu. Tunjukkan kepada jalan yang lurus. Tapi tidak bisa bayangin Quran. Tidak bisa bayangin Tuhan, bayangin maknanya saja. Jadi khusyuk yakni meresapi dan membayangkan dan meresapi dan mengkonseni dan memfokusi makna daripada yang kita baca. Apa kata si arif? Si arif ini, arif billah, mengatakan kalau begitu kau menyembah makna daripada bacaanmu itu. Menyembah makna Fatihah, tidak menyembah makna, tidak menyembah Tuhan. Kamu menyembah makna Fatihah, menyembah makna tauhid, surat tauhid, qul huwallahu ahad, atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dibayangkan, malaikat turun.
Inna anzalna fi lailatul qadar, kami turunkan pada Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Saya bayangin apa? Apalagi kalau saya baca, saya bayangin turunnya Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya berarti tidak menyembah Tuhan, menyembah maknanya itu. Rukuk, sujud, menyembah semua itu. Jadi terus bagaimana dong? Ya pikir tentang Allah, pikir tentang Tuhan, keagungannya, tapi dinafasi dengan nafas Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apa yang kau pikirkan itu. Tapi harus dipikirkan. Kalau tidak, menyembah siapa kita? Imam Shadiq alaihissalam pernah mengatakan, apapun yang kau pikirkan tentang Tuhan itu adalah makhluk buatanmu sendiri dan akan dikembalikan kepada dirimu juga. Ini tidak akan kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada masalah kita, bahwa kita tahu bahwa Tuhan tidak bisa diketahui secuil pun, seujung rambut pun. Nah, oleh karena itu, maka akal yang kita maksudkan di sini bahwa kita mau buat mengenali Tuhan, yakni mengenali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterbatasannya, sesuai dengan pengenalan lahiriahnya saja. Misalnya Tuhan ada, Tuhan Esa, ya, argumen-argumennya itu kita harus bangun dengan akal. Mungkin orang berkata, jangan pakai akal, karena akal terbatas, pakai Quran. Nah, kita tanya, emangnya Quran tidak terbatas? Oh iya, tidak terbatas karena dari Tuhan. Nah, kalau Quran tidak terbatas karena dari Tuhan, nah, berarti dua-duanya terbatas. Gimana sih kamu ini kok muter-muter ngomongnya? Belajar filsafat ke siapa? Orang saya bilang Quran tidak terbatas kok karena dari Tuhan, kok malah dua-duanya terbatas. Iya dong, dua-duanya terbatas. Tuhan dan Quran terbatas. Orang aku bilang akal tidak bisa mengerti Tuhan karena akal terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kita mengenali Tuhan yang tidak terbatas harus dengan Quran, karena Quran tidak terbatas. Ketidakterbatasan Tuhan, Quran dari Tuhan. Kok malah dibilang Tuhan sama Quran terbatas? Yes. Kita bilang apa? Ya Quran dan Tuhan ini sama-sama terbatas. Maksudnya adalah kalau Tuhan tidak terbatas, lalu Quran tidak terbatas, saya mau bertanya, Quran itu Tuhan, Tuhan itu Quran, atau Quran adalah Quran, Tuhan adalah Tuhan, Tuhan bukan Quran, Quran bukan Tuhan. Mana ini mau? Quran adalah Tuhan atau Quran bukan Tuhan? Mana ini mau? Bukan Tuhan dong, kata dia. Bagaimana kau ini? Kok masih ditanya? Masa Quran itu Tuhan? Kalau Quran itu bukan Tuhan, Tuhan bukan Quran, berarti dua-duanya terbatas. Tidak mungkin ketidakterbatasan itu ada dua. Mungkin tidak yang tidak terbatas ada dua? Tidak mungkin. Kalau ada dua, A dan B, berarti A dan B sama-sama terbatas. Karena A dibatasi B, B dibatasi A. Oh enggak deh, A dan B sama atau persis? Ya sudah satu berarti. Mengapa dibilang dua? Ya kayak begitu. Nah, sementara Quran tidak bisa dibilang Tuhan, sudah jelas. Quran tidak bisa dibilang Tuhan. Nah, kalau begitu Quran juga terbatas karena bukan Tuhan. Nah, dan ketidakterbatasan tidak mungkin ada dua. Nah, dengan demikian Quran terbatas. Nah, kalau Quran terbatas sesuai dengan logikamu tadi, bahwa Quran pun tidak bisa mengenali Tuhan. Nah, terus pakai apa dong? Ya terserah kau lah. Kalau aku mau pakai akal, rincian-rinciannya nanti pakai Quran, misalnya rincian syariatnya atau apa. Itu. Karena yang kita mau kenali tentang Tuhan itu identitasnya saja, bukan mencapai ma'rifah hakikat dirinya. Kita hanya identitasnya. Misalnya dia ada atau tidak, adil atau tidak, terbatas atau tidak, dan seterusnya. Begitu. Nah, dengan demikian maka kita sudah mengerti apa itu dasar agama, usuluddin. Kita juga mengerti tanggung jawab kita mengimani, karena tanpa iman kepada usuluddin ini
orang tidak mengamalkan syariat. Dan kita juga sudah mengerti bahwa kita harus pakai argumen. Dan argumennya argumen akal. Mungkin orang bertanya, mengapa harus pakai argumen? Dogma saja deh. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan ini abstrak, Tuhan ini gaib, Tuhan ini non materi. Kita tidak bisa melihat dengan mata, tidak bisa menyentuh dengan tangan. Nah, kalau dengan demikian berarti untuk mengenali Tuhan ini harus pakai sesuatu yang lain. Kalau mengenali Tuhan mesti pakai sesuatu yang lain, nah, perpindahan akal kita dari yang lain kepada Tuhan itulah yang disebut dalil. Argumen atau dalil, definisi logikanya atau filsafatnya adalah apa? Adalah perpindahan akal dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu namanya dalil. Perpindahan akal dari A ke B, dari sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, A disebut pendalil, B disebut yang didalili. Dalil yakni perpindahan akal dari A ke B, gitu. Nah, Tuhan tidak bisa kita lihat, berarti kita harus mencarinya melalui hal lain. Nah, berarti akal nanti akan berpindah dari hal lain itu kepada Tuhan. Itu yang disebut dalil. Keadilan juga sifat Tuhan, abstrak. Kita harus mengenalinya pakai pantulan. Nah, pantulan itu disebut pendalil, Tuhan yang dipantulkan disebut yang didalili. Perpindahan akal dari pantulan kepada yang dipantuli itu namanya dalil. Kenabian juga begitu. Pangkat abstrak. Kita lihat nabi, misalnya Nabi fulan, tapi pangkat kenabiannya itu satu hal yang abstrak, perlu dibuktikan, perlu ditunjuki, diobori, diterangi dengan sesuatu yang lain. Nah, perpindahan akal dari sesuatu yang lain kepada pangkat kenabian itu disebut dalil. Dan seterusnya, keimamahan juga pangkat yang gaib, yang abstrak. Begitu juga ma'ad yang juga gaib dan di hari mendatang. Dengan demikian untuk meyakini yang abstrak ini atau untuk meyakini yang akan datang nanti itu harus melalui hal lain, nggak bisa langsung. Hal lain yang kita pakai itu namanya pendalil. Kemudian yang didalili seperti pangkat yang abstrak atau akhirat yang nanti akan datang itu disebut yang didalili. Kemudian perpindahan akal dari pendalil kepada yang didalili itu disebut dalil. Jadi dalil itu bukan sesuatu yang lain itu. Mana dalilnya? Itu dalilnya yakni sebenarnya mana pendalilnya. Dalilnya itu sendiri perpindahannya itu. Dulu saya masih awal-awal belajar, salah memahami dalil. Dikira dalil itu argumentasi yang kita ajukan itu. Bukan. Itu obornya, itu pendalilnya. Alat dalilnya. Alatnya. Tapi dalilnya itu apa? Dalil yakni perpindahan akal dari argumen kepada yang diargumeni. Itu yang disebut dalil. Oke, dengan demikian maka kita harus berdalil mengimani yang 5 dasar ini. Dalilnya sudah diterangkan tadi, memakai Quran, memakai akal, tidak memakai Al-Quran. Dengan seluk-beluknya itu.